Kalau kami Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa, pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh layak bahkan datang untuk menerima kebenaran firman. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita bersyukur malam ini bisa melanjutkan studi kita dalam kelas bedah, belajar doktrin Alkitabiah. Dan malam hari ini kita mau melihat dua topik, kalau Tuhan berkenan kita bisa selesaikan kedua hal ini, yaitu tentang penebusan oleh Kristus dan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dalam topik yang pertama mengenai penebusan oleh Kristus, kita mau melihat alasan-alasan kenapa Tuhan Yesus harus menderita bagi kita. Dan mengapa harus Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Berapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah, jadi kami ada waktu untuk penginjilan di hari Rabu sore. Dan suatu hari saya bertemu dengan seorang anak muda. Dia mengaku tidak percaya Tuhan. Kalau di luar mereka sebut diri sebagai free thinker. Free thinker adalah artinya bisa secara harafiah pemikir-pemikir bebas. Artinya dia bebas berpikir atau dia merasa bebas untuk menentukan dia mau percaya apa. Dan dia memutuskan untuk tidak percaya Tuhan. Dan ketika saya injili dia, beritahukan kepada dia bahwa ada Tuhan Yesus yang baik, yang menyelamatkan dia dari dosa, yang rela mati bagi dia di atas kayu salib. Dia kemudian bertanya, kenapa aku yang berdosa, tapi kenapa Yesus yang harus mati di atas kayu salib? Kenapa harus Yesus yang menderita bagiku? Karena aku yang berdosa. Aku mau menanggung dosaku sendiri, dia bilang. Ini adalah satu pernyataan dari seseorang yang tidak mengerti. Roh Kudus tidak bekerja dalam hatinya sehingga dia tidak mengerti kebenaran. Namun sebagai orang Kristen, adakah kita juga bertanya, kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib? Mungkin jawaban sederhana kita adalah karena dia Tuhan. Tapi kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib? Kenapa bukan seseorang dalam dunia ini yang menggantikan kita untuk menerima penghukuman? Kenapa kita tidak percaya saja kepada begitu banyak manusia? Dalam dunia ini begitu banyak manusia yang bisa dianggap sebagai orang-orang yang bisa memberitahukan kepada kita jalan menuju sorga. Tapi kenapa tidak melalui mereka? Kenapa bukan mereka saja yang mati bagi kita? Kenapa harus Tuhan Yesus? Ini pertanyaan-pertanyaan yang malam hari ini kita coba lihat apa kata firman Tuhan. Dan kita juga akan melihat tentang bukti daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Nah, kedua hal ini sangat penting, khususnya kepada kita sebagai orang Kristen yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang kita mengatakan percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Nah, dalam prosesnya apa yang terjadi sebenarnya? Kita perlu tahu. Dan kemudian ini juga menjadi satu pengetahuan kita untuk bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang kita injili. Orang-orang di luar sana yang ketika kita injili mungkin bertanya, kenapa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus? Dalam dunia ini orang berbicara tentang semua agama baik, kan? Gak ada agama yang buruk. Semua agama mengajarkan apa yang baik. Lalu kenapa harus percaya kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke sorga? Kenapa tidak mengikuti salah satu agama yang ada? Nah, ini juga membuat kita juga bisa mengerti lebih dalam dan membuat kita juga bisa menjawab serangan-serangan dari mereka yang tidak percaya Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Karena banyak yang bertanya atau yang mencemoohkan atau mungkin menghina, mengejek, mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jadi malam hari ini kita coba melihat hal-hal ini lebih detail, walaupun tidak sedetail kalau kita pergi belajar lebih banyak di sekolah tinggi teologi. Kembali ini hanya pengetahuan dasar iman kekristenan. Nah, kita mulai dari penebusan oleh Kristus. Nah, dalam KSW atau Katekismus Singkat Westminster pertanyaan 27 dikatakan di sana, di manakah penghinaan Kristus terjadi? Artinya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia disebut bahwa dia terhina. Nah, kenapa Tuhan Yesus disebut terhina? Atau di mana letak penghinaan yang diterima oleh Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia? Dikatakan di sini penghinaan bagi Kristus termasuk di dalam kelahirannya. Jadi pertama-tama di dalam kelahirannya. Nah,
Okay. Penghinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan hanya pada saat dia mati di atas kayu salib, tapi pada saat dia pertama kali hadir dalam dunia, dalam artian menggunakan tubuh manusia, yaitu ketika dia lahir. Nah, kenapa itu disebut sebagai penghinaan bagi Kristus? Karena dia adalah Allah. Allah, sang pencipta, datang ke dalam dunia menggunakan tubuh ciptaannya. Nah, itu adalah sesuatu hal yang penghinaan bagi Allah. Itu Tuhan Yesus lakukan. Dia datang ke dalam dunia, dan hal itu berada dalam keadaan yang rendah, tunduk terhadap hukum Taurat, mengalami penderitaan, mengalami penderitaan akan hidup ini, murka Allah, dan kutukan kematian di atas kayu salib. Jadi selama dia hidup, dia menderita. Bukan hanya itu, dia juga menerima murka Allah, dalam artian dia menggantikan kita dihukum. Yang harusnya kita yang menerima hukuman Allah, Tuhan Yesus gantikan. Lalu kutukan kematian di atas kayu salib. Menerima kematian di atas kayu salib, lalu masuk ke dalam kubur, di dalam penguburan, dan berkelanjutan bagi dia untuk berada di bawah kuasa maut dalam sebuah kurun waktu. Artinya dia berada dalam keadaan tetap mati selama 3 hari 3 malam. Okay. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa dikatakan penghinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan Kristus harus mati bagi umatnya? Kenapa Tuhan Yesus, atau apa penyebabnya? Apa penyebabnya kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Nah, terdapat 2 faktor yang menyebabkan Kristus harus mati bagi kita. Yang pertama, dosa manusia. Kenapa harus Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib? Kenapa harus Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia menggantikan kita untuk dihukum? Pertama, karena dosa kita. Nah, mungkin kita berkata seperti katakan anak muda itu, itu dosa kita, lalu apa urusannya dengan Tuhan? Nah, sinilah terdapat kebaikan Tuhan. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa manusia secara total telah rusak oleh dosa. Ya, kita lihat itu dalam, contohnya dalam Yeremia. Mari kita buka Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17. Mari kita lihat ayat 9. Yeremia pasal 17. Kita lihat di sini ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah dapat mengetahuinya? Jadi ini adalah liciknya hati manusia. Betapa liciknya hati manusia, bahkan sudah membatu, Tuhan katakan. Artinya manusia tanpa Tuhan, ada manusia yang tidak akan pernah mau melakukan apa yang baik. Kalaupun menurut manusia itu baik, itu hanya akan mendatangkan keburukan. Sama seperti kalau kita melihat perkembangan dunia teknologi zaman sekarang yang tidak asing bagi kita. Contohnya mengenai kemarin waktu persekutuan Dol juga sempat saya sebutkan seperti AI atau yang lebih dikenal sebagai ChatGPT. Menurut manusia hebat, manusia luar biasa, karena melalui ChatGPT kamu bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang luar biasa, bahkan bisa benar hanya dalam waktu sepersekian menit atau sepersekian detik. Hanya dengan klik tombol kamu bisa mendapatkan satu research, satu tulisan yang benar. Kita mungkin berpikir semakin lama semakin dipermudah pekerjaan manusia. Ini menurut manusia baik. Tapi kita tahu yang menurut manusia baik selalu mendatangkan keburukan. Salah satu keburukan yang jelas akan kita terima kalau kita mengikuti atau menggunakan ChatGPT untuk kita belajar, untuk kita menghasilkan research, atau kita pergi sekolah dan menggunakan ChatGPT ini, maka kita akan menemukan kita bukan semakin pintar, tapi kita akan semakin bodoh. Karena kita tidak belajar. Kita tergantung kepada komputer, kepada robot, kepada AI.
artificial intelligence. Akan mendatangkan hal yang buruk. Semakin lama semakin manusia tidak diperlukan. Semakin lama lowongan pekerjaan semakin kecil karena manusia sudah tidak terlalu dibutuhkan. Mesin sudah semakin canggih. Ini menurut manusia baik, tapi selalu menghasilkan keburukan. Makanya dikatakan di sini hati manusia itu sudah membatu. Mereka tidak bisa memikirkan apa yang baik, yang betul-betul baik, yang sesuai dengan standarnya Allah. Tidak bisa. Nah, kalau kita membaca Roma pasal 3, kalau kita membaca Roma pasal 3 ayat 10, kita baca ayat 10 sampai ayat 12 saja. Seperti ada tertulis di sini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini yang dalam satu atau dalam ajaran Calvinisme kita mengenal tulip. Siapa yang ingat tulip? Ada yang ingat tulip? Apa itu tulip? Tulip. Tulip itu bunga. Ya. Tulip. T-U-L-I-P. T, apa itu T? Johnson. Lupa Johnson ya. Johnson, kamu ingat tulip tak? 5 pokok Calvinisme. T-U-L-I-P. Tulip. Apa itu T? Marco, apa T? Total depravity. Artinya kerusakan total, ya kan? Kerusakan total. U, unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Lalu ada L, limited atonement, penebusan yang terbatas. Lalu ada I, irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan terakhir P, perseverance of the saints atau pemeliharaan orang-orang kudus. Nah, T yang pertama total depravity, artinya kerusakan total. Artinya manusia lahir sebagai manusia yang rusak total. Kita tidak lahir seperti kertas putih, seperti kaum psikologi mengatakannya. Anak-anak tidak lahir seperti kertas putih. Anak-anak lahir seperti kertas hitam, penuh dengan dosa. Rusak total. Semua manusia telah rusak total. Nah, ini kita lihat di dalam Roma pasal 3 ini ketika dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua manusia di luar Tuhan, tidak ada yang benar dan tidak ada yang baik. Itulah kenyataan mengenai kita manusia. Jadi karena itu kenyataannya, maka adalah hal yang logis untuk mengatakan hal berikutnya. Dan berada di bawah murka Allah. Manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Karena kita rusak total, dalam diri kita sendiri tidak ada kebaikan. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahkan kalau kita mau berbuat baik, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi di awal bahwa apapun yang kita pikirkan baik akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Makanya Yesaya katakan bahwa kita ini seperti kain kotor. Nah, kalau kita menggunakan kain kotor untuk membersihkan sesuatu itu akan menjadi bersih? Nah, tentu tidak. Ya kan? Kalau si Regano contohnya disuruh untuk mengelap kaca, kamu lap kaca dengan kain apa? Tentu kain bersih kan? Kamu nggak akan lap kaca dengan kain kotor. Kalau kamu lap kaca dengan kain kotor, kacanya akan menjadi kotor, bukan menjadi bersih. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan katakan bahwa kita ini seperti kain kotor.
Jadi karena kita ini berdosa, kita rusak total, sehingga tentu karena Allah adalah kudus, maka kita berada di bawah murkanya. Allah marah, Allah benci terhadap dosa. Dan dengan demikian, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, kita kembali ke Roma tadi, Roma pasal 3. Mari kita lihat ayat 19 dan 20. Roma 3 ayat 19 dan 20. Dikatakan di sini, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan kalau kita mencoba, nah di sini dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat berarti orang yang mencoba untuk hidup benar. Oke. Banyak orang dalam dunia ini mencoba untuk hidup benar, ya kan? Dan banyak sekali ajaran yang mengatakan bahwa kita bisa ke surga kalau kita melakukan apa yang baik. Apakah orang yang baik tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk surga? Bisa atau tidak? Pak Simamora? Tidak bisa. Walaupun dia baik. Dia mungkin mempunyai banyak uang dan uangnya dia berikan kepada orang-orang miskin. Dia selama hidup tidak mau memaki, tidak mau mencaci, menjaga perkataannya, bahkan saking baiknya dia, jangankan manusia, binatang pun tidak mau dia sakiti. Saking baiknya dia. Kamu marah sama dia, dia akan jawab kamu dengan lembut. Kamu butuh tumpangan, dia akan berikan kamu. Kamu butuh uang, walaupun itu uang terakhirnya, dia juga akan berikan kepada kamu. Saking baiknya dia. Apakah dia bisa masuk surga? Ica, masuk surga enggak dia, Ica? Hah? Dia sangat baik. Dimasukkan aja lah ya, kasihan dia. Hah? Dia tidak percaya Tuhan. Tidak masuk, walaupun dia baik. Kenapa? Jahat kali kamu, Ica. Hah? Oke, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kita bilang apakah kita salah mengatakannya atau jahat? Itu adalah keputusan Allah. Dan apakah Allah sendiri jahat? Tidak. Karena Allah sudah tunjukkan kepada dia kebaikannya. Bahwa kamu tidak akan bisa ke surga kalau tidak percaya kepada aku. Hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Kamu akan diselamatkan. Dan ketika dia katakan aku tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak baik sebenarnya. Karena Tuhan saja dia tolak. Nah, salah satu dilema yang muncul, bahkan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, bahkan para pengkhotbah, mereka selalu merasa dilema. Ada orang-orang yang baik, tapi bagaimana mengatakan bahwa mereka tidak ke surga, walaupun mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang seperti Billy Graham yang sangat terkenal, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sangat terkenal di dunia kekristenan, sangat terkenal. Di akhir-akhir masa tuanya, ketika ditanyakan kepada dia bahwa apakah orang-orang di luar Kristus, di luar kekristenan bisa masuk surga atau tidak, dia katakan ya, dia tidak bisa jawab karena adalah sangat susah untuk mengatakan bahwa mereka banyak sekali di luar kekristenan, di luar Kristus itu baik-baik. Karena mereka baik-baik, ya saya rasa kemungkinan besar mereka juga masuk surga. Apa yang terjadi itu karena menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus jelas mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Tuhan Yesus.
tidak ada yang sampai kepada Bapa. Apapun jalannya, perbuatan baik pun, dan di sini jelas Tuhan katakan, kamu lakukan seluruh hukum Taurat pun, kamu tidak akan masuk surga kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan memang faktanya, tidak ada manusia dalam dunia ini yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Tidak ada. Jangankan yang detailnya, tapi yang singkatnya saja. 10 hukum Taurat yang biasa kita hafalkan, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Nah, yang biasa kita hafalkan itu singkatnya saja. Karena detailnya ada terdapat dalam keseluruhan kitab suci. Nah, yang singkat itu saja, kita sudah langgar. Orang mungkin mulai untuk berbuat baik ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah merasa bahwa aku harus berbuat baik. Tapi dari kecil, dia pasti pernah melanggar. Lalu pelanggaran yang satu itu, yang sedikit itu kalau kita mau bilang, sudah membuat dia layak untuk dihukum. Jadi, dan hukuman Tuhan bukan hukuman manusia, hukuman Tuhan bersifat kekal. Tidak ada di sana yang namanya kompromi terhadap apapun juga. Jadi, karena kita manusia berdosa, kita rusak total, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Inilah faktor pertama, atau bisa dikatakan penyebab pertama kenapa Kristus harus mati bagi umatnya. Dan faktor yang kedua atau penyebab kedua adalah kasih sayang Allah. Jadi yang pertama dari diri kita adalah manusia berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi juru selamat bagi kita. Namun faktanya dalam dunia ini kita semua sama. Tidak ada orang yang lebih baik dari yang lainnya. Karena semua sama-sama berdosa, ya kan? Tinggal mungkin kalau kita mau hitung berapa banyak saja jumlah dosanya, itu saja. Tapi faktanya adalah semua manusia berdosa. Dan satu dosa sudah cukup untuk membuat kamu dihukum dalam api neraka. Jadi semua manusia levelnya sama di mata Tuhan. Manusia berdosa. Jadi karena tidak ada yang bisa menolong kita di dalam lingkup manusia, maka kita memerlukan kasih sayang Allah. Dan inilah bukti dari kasih sayang Allah. Ketika kita katakan bahwa Allah mengasihi aku, Allah mencintai aku, Allah begitu sayang terhadap umat manusia. Disinilah buktinya. Ketika Allah melakukan sesuatu. Kalau kita mengatakan bahwa Allah mengasihi kita, tapi dia diam saja di sorga sana. Kita bilang dia mengasihi kita, tapi untuk ke sorga, dia bilang sama kita, kau urus sendiri dirimu. Bisa atau tidak bisa, ya terserah kamu. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita kasih Allah yang sesungguhnya. Dia melakukan sesuatu. Keluar dari keinginan dan kegembiraannya yang baik, Allah memilih untuk menyelamatkan orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih Allah. Nah, itu baru kasih Allah. Ketika dia datang ke dalam dunia. Dia rela datang ke dalam dunia untuk menggantikan kita. Dia tidak biarkan kita sendiri. Dan kitab Mazmur dikatakan bahwa dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi dia datang. Kebajikan atau kebaikan Allah dan keadilan Allah harus dilihat secara bersamaan. Kristus harus memenuhi keadilan Allah agar manusia dapat diselamatkan. Inilah penyebab kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Lalu, kalau dia menyelamatkan kita, kalau Tuhan Yesus menyelamatkan kita, penyebabnya sudah jelas. Karena kita adalah manusia berdosa, tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, dan karena dia mengasihi kita. Lalu kenapa harus mati? Ya kan? Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Agar untuk menyelamatkan kita. Apa alasannya kenapa Tuhan Yesus harus mati? Sini ada dua alasan mengapa Kristus harus sengsara dan mati bagi kita. Oke. Yang pertama, hukuman dosa harus dibayar. Kalau kita berbicara tentang Allah menyelamatkan kita, bukankah cukup kalau misalnya Tuhan dari sorga sana mengampuni kita, kan? Kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib? Bukankah dari sorga saja sudah bisa dia maafkan kita, ya kan? Kenapa Tuhan tidak
maafkan saja kita dari sorga dan bilang, semua umat manusia aku maafkan, aku ampuni, dan semua masuk sorga. Kenapa harus dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib? Karena tadi, di awal tadi kita sebutkan bahwa kebaikan Allah dan keadilan Allah tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah baik, dia juga adalah Allah yang adil. Jadi kalau dia mau mengeksekusi kebaikannya, dia harus mengeksekusinya dengan keadilan. Kita semua tahu ini. Karena kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, sehingga kita memiliki pengertian tentang keadilan. Makanya ketika ada orang yang berbuat tindakan kriminal, kita kadang-kadang mengatakan aku sudah maafkan, tapi hukum tetap berlanjut, ya kan? Nah, kenapa hukum tetap berlanjut? Supaya adanya keadilan, supaya terwujud yang namanya keadilan. Nah, ini jangan merasa bahwa karena kalau gitu, kalau kita disakiti lalu kita harus selalu melaporkannya dan supaya dia dipenjara. Tidak demikian juga, karena kalau kita berbicara tentang hal praktisnya, kita sebagai orang Kristen, hukuman itu kita mengerti ada dua hal. Hukuman dari manusia atau hukuman langsung daripada Allah. Ada waktunya memang hukuman dari manusia seperti kepolisian, penjara, pengadilan, manusia itu kita pakai, kita gunakan. Tapi ada waktunya kita menunggu keadilan dari Allah sendiri. Allah sendiri akan menghukum. Nah, itu kalau kita berbicara tentang hal-hal pribadi, hal-hal di mana kita mendapatkan penganiayaan karena mengikut Tuhan Yesus. Jadi ini hal, tapi keadilan itu pasti akan terjadi dan Tuhan adalah Allah yang adil. Makanya firman-Nya contohnya kepada kaum dikatakan dalam Alkitab seperti kaum yang tertekan, yang terhina, bahkan seperti janda, yatim piatu. Tuhan berkata bahwa aku adalah hakim bagi mereka. Sampai Tuhan bilang hakim, bukan Allah mengadili mereka, bukan, tapi aku adalah Allah yang akan berlaku adil terhadap mereka. Kalau ada orang yang menyakiti mereka, maka Tuhan yang akan menjadi hakim, akan memutuskan hukuman bagi mereka yang menindas orang-orang lemah. Itulah hukuman langsung datang daripada Tuhan. Jadi Allah itu baik, benar, tapi di saat yang sama dia adalah Allah yang adil. Oke, ini adalah hal yang harus kita pahami. Okay. Kita sebagai orang Kristen harus selalu memiliki pengertian dalam pikiran kita. Allah memang baik, tapi di saat yang sama dia adalah Allah yang adil. Dan ini banyak hal yang menjadi atau bisa dikatakan aplikasinya bagi kehidupan kita ketika kita selalu ingat bahwa Allah adalah baik, tapi di saat yang sama dia juga adalah adil. Karena banyak orang Kristen berpikir bahwa aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku bisa melakukan apa saja yang aku mau, termasuk dosa. Karena Allah baik, ya kan? Allah memang baik, tapi ingat, Allah adalah adil. Saya mau kita melihat dua ayat yang sangat menarik dalam Perjanjian Lama, khususnya ini kepada orang muda. Tapi ini adalah kata-kata yang bisa kita selalu ingat dalam pikiran kita mengenai kebaikan dan keadilan Allah. Pengkhotbah pasal 11. Mari kita coba lihat Alkitab kita, Pengkhotbah pasal 11. Pengkhotbah 11 ayat 9 dan 10. Oke, biar kita tidak ngantuk, mari kita baca sama-sama ya. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca sama-sama. 3 ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan.
Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Di satu sisi kita melihat kebaikan Allah, di mana Allah mau kita menjadi orang-orang yang bersukacita, bersukaria bahkan di masa muda kita. Tapi di saat yang sama hati-hati, Tuhan katakan, jangan karena kamu mau bersukaria, karena kamu mau bersukacita, lalu kamu kebablasan. Kamu kemudian mengikuti segala apa saja yang kamu inginkan, segala apa saja yang dipandang oleh matamu baik, tapi walaupun itu berdosa. Karena ingat, memang Allah baik, tapi di saat yang sama Dia akan membawa engkau ke pengadilan. Allah memang baik, tapi di saat yang sama Dia juga adalah Allah yang adil. Dia mau menyelamatkan kita, tapi di saat yang sama Dia harus menghukum dosa. Jadi supaya kedua hal ini terjadi, kedua hal ini sama-sama terpenuhi, baik itu kebaikannya maupun keadilannya, maka Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Itu adalah alasan pertama, karena hukuman dosa harus dibayar. Allah adalah kudus, dan dengan demikian Dia tidak dapat mengabaikan dosa. Dia membenci dosa, dan dosa mengundang ganjaran yang ilahi. Manusia adalah penuh dosa, dan dengan demikian dia menghadapi hukuman maut. Tidak akan pernah bisa bagi manusia untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai sebuah korban untuk menebus dosa-dosanya sendiri. Allah menuntut seseorang yang murni dan tanpa dosa, dan hanya Kristuslah yang memenuhi persyaratan tersebut. Jadi harus ada seseorang yang memenuhi keadilan Allah. Ke atasnya akan dilimpahkan semua hukuman terhadap dosa. Nah, karena kita semua manusia sama-sama orang berdosa, tidak ada yang lebih baik dari yang lain, tidak ada yang pantas untuk menggantikan. Karena kita sendiri adalah orang berdosa. Apakah saya ini layak untuk menggantikan Bapak Ibu untuk mati supaya dosa Bapak Ibu diampuni? Tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena saya sendiri punya dosa. Ya kan? Saya mati untuk mengampuni orang, menggantikan orang Ibu. Lalu siapa yang mati menggantikan saya? Saya sendiri masih berdosa. Sama semua manusia dalam dunia tidak ada. Karena semua kita berdosa. Maka Tuhan sendiri, karena hanya Dia pribadi yang tidak berdosa. Dia menggunakan tubuh manusia. Supaya apa? Supaya sungguh manusia yang menggantikan manusia. Tapi manusia yang satu ini adalah manusia Allah. Yang 100% sempurna. Tanpa dosa. Oke. Dan alasan yang kedua kenapa Tuhan Yesus harus mati bagi kita adalah tuntutan dari hukum moral harus dipenuhi. Jadi kalau tadi berbicara tentang murkanya Allah, keadilan Allah yang harus terpenuhi. Sekarang tuntutan dari hukum moral. Keselamatan harus dibayar. Hanya orang benar yang dapat masuk surga. Jika seseorang ingin kehidupan kekal, dia harus menaati hukum Allah dengan sempurna. Nah, tadi di awal kita bilang, orang yang baik tidak akan masuk surga. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak akan masuk surga. Tapi catatannya adalah karena kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukannya dengan sempurna. Nah, kalau ada yang bisa melakukannya dengan sempurna, bisa nggak dia masuk surga? Kalau ada seseorang bisa melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna, tanpa sekalipun gagal, bisa nggak dia masuk surga? Regano? Hah? Oh, dia tidak percaya Tuhan, tapi dia melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Tidak bisa. Regano bilang tidak bisa. Ibu wanita tidak bisa juga. Walaupun dia sudah lakukan semuanya dengan sempurna ini, nggak ada satupun kegagalan. Tak bisa. Siapa yang mempunyai pendapat berbeda? Mari kita lihat Matius pasal 19. Matius 19
ayat 17. Matius 19 ayat 17. Di sini katakan, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau masuk surga, turutilah segala perintah Allah. Nah, kalau mau lebih jelas kita lihat Roma 7 ayat 10. Katakan di sini, sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Kalimat yang pertama, perintah yang seharusnya membawa kepada hidup. Baik Tuhan Yesus maupun Rasul Paulus ini sedang berbicara, kalau kamu bisa melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna, tanpa satu kegagalan pun, kamu bisa masuk surga. Bisa. Tapi pertanyaannya, bisa enggak? Pertanyaannya, adakah manusia yang bisa melakukannya? Jawabannya adalah tidak. Dan tidak akan pernah ada. Karena pada dasarnya kemudian kita membaca dalam Alkitab juga diajarkan kepada kita bahwa bukan hanya dosa yang sudah kita lakukan, tapi kita juga membawa dosa asal. Yang itu membuat kita sama sekali tidak akan mungkin bisa melakukan segala hukum Taurat, segala perintah. Kalau kita bilang biar hanya satu, tapi bukan hanya satu, tentu banyak kita ada langgar. Tidak ada manusia yang bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi kalau ada, bisa. Jadi dengan dasar ini, maka kita melihat tadi alasan yang kedua di sini. Alasan yang kedua di sini sebagai tuntutan dari hukum moral. Artinya supaya kita ini diselamatkan, kita harus bisa melakukan apa yang baik 100%. Tapi kita tidak bisa lakukan. Maka butuh seseorang yang harus lakukan bagi kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya kematian Tuhan Yesus yang penting, tapi juga kehidupannya. Dalam menyelamatkan kita, bukan hanya kematiannya yang penting. Kadang-kadang kalau kita bilang tentang kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita selalu berpikir hanya tentang kematian, ya kan? Dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, lalu dia bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya itu yang penting, tapi juga selama dia hidup dalam dunia. Mulai dari dia lahir sampai ketika dia mati, apakah dia hidup 100% benar tanpa dosa. Itu juga penting. Nah, makanya kalau kita membaca kitab Injil, kita menemukan bahwa sering sekali Tuhan Yesus katakan supaya genaplah firman Allah. Nah, itu adalah salah satu cara Tuhan Yesus untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia sedang melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Tidak ada satupun yang mau dia langgar. Makanya ketika dia pun harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang, bagaimana mungkin aku membaptis kamu? Kamu yang harusnya membaptis aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, supaya genaplah segala rencana Allah. Jadi, supaya segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena dalam hidupnya itu sangat penting. Supaya dia sungguh, betul-betul adalah pribadi yang sangat layak dan cocok untuk menggantikan kita. Jadi dia dimasukkan di sini. Jadi dua alasan kenapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Yang pertama, karena dia harus
mewakili kita menerima hukuman Allah. Dan yang kedua, karena dia adalah pribadi yang mewakili kita melakukan seluruh kebenaran firman Allah. Sehingga kita yang sudah terwakilkan oleh dia, yang sudah percaya kepada dia, menjadi orang-orang yang pertama-tama di hadapan Tuhan 100% benar. Dan yang kedua, di hadapan Allah sudah menerima hukuman, yaitu melalui Tuhan Yesus. Oke? Kita mungkin skip katekismus besar Westminster di sana, pertanyaan 48, 49, 50. Kita langsung saja tentang bagaimana Kristus menyelamatkan umatnya. Jadi setelah kita lihat baik itu penyebab kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia, maupun alasan kenapa dia harus mati di atas kayu salib. Dan ini harus memberikan kita satu sikap yang sangat-sangat bersyukur. Oke? Karena kita tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Bayangkan saja kalau Tuhan hanya berdiam diri. Tuhan tidak peduli. Toh kita yang berdosa. Toh kita yang harus menanggung hukuman. Toh Tuhan sendiri adalah sang pencipta. Dia adalah Allah yang bisa menciptakan baginya umat manusia yang lain, kan? Yang sempurna. Andai saja ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan bilang, ya udah kamu keluar dari Taman Eden, kamu pergi saja ke sana, lalu kamu beranak cucu dan kamu sampai kepada keturunanmu sampai yang terakhir nanti semuanya akan kumasukkan ke dalam api neraka. Dan sekarang aku akan ciptakan bagiku manusia yang lebih sempurna di Taman Eden. Nah, itulah pilihan-pilihan yang mungkin Allah bisa lakukan, dan Allah memang bisa lakukan kalau dia mau. Tapi dia tidak lakukan. Dari Adam dan Hawa, dia sudah tahu semua keturunan umat manusia, termasuk kita. Tahun 2023 ini adalah tahun yang bukan tahun yang di luar dari rencana Allah, bukan tahun yang di luar dari pengetahuan Allah. Tuhan sudah tahu bahwa di tahun-tahun ini kita yang ada di sini adalah orang-orang yang hidup di zaman ini. Tuhan memikirkan bagaimana caranya supaya semua manusia ini bisa diselamatkan. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk surga. Dia rela. Dia bilang tidak ada cara kalau dia hanya menanggungkan semuanya kepada kita, atau membiarkan kita. Tidak ada cara, tidak ada jalan bagi kita. Makanya kekristenan adalah satu agama yang unik. Karena agama Kristen bukan agama yang menggantungkan keselamatan kita kepada diri kita sendiri. Bukan kita berbicara tentang Allah yang membiarkan kita. Kita bukan berbicara tentang Allah yang mengatakan kepada kita, kalau kamu bisa, kamu ke surga. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak ke surga. Bukan demikian. Tapi kita berbicara tentang Allah yang betul-betul mengasihi kita. Yaitu Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Semua dilakukan demi kita. Dan tentu untuk memenuhi kasih sayangnya, kebaikannya, keadilannya, kekudusannya terhadap kita atau atas kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Makanya kita harus sangat-sangat bersyukur. Karena Allah itu memang sungguh baik. Kalau kita berbicara tentang Allah itu baik, nah inilah kebaikan Allah yang sesungguhnya. Sekarang adalah bagian kita. Apakah kita ini baik kepada Allah? Itu yang harus kita renungkan. Dan sini kita akan lanjutkan dengan bagaimanakah Kristus menyelamatkan umatnya. Atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus menyelamatkan kita sebagai pertama pengganti kita. Dosa-dosa kita diletakkan di atas Kristus. Dia adalah penanggung dosa-dosa kita. Lalu dia juga menjadi tebusan kita. Jadi dia sudah menggantikan kita. Dengan cara mati di atas kayu salib, dia menggantikan kita dihukum. Yang aturannya kita dihukum, Tuhan Yesus menerima hukuman itu, menggantikan kita. Lalu dia adalah tebusan kita. Allah membawa kita kembali kepada dirinya dengan membayar harga penebusan. Harganya adalah darah Yesus Kristus yang mahal. Tebusan ini telah dibayarkan kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kita bukan hanya berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita juga sering menyebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah sang penebus umat manusia. Dia adalah harga yang dibayarkan
untuk memenuhi keadilan Allah. Kita mungkin sering melihat kalau contohnya dalam hukum di pengadilan akan ada denda yang dibayarkan. Nah, ini sama prinsipnya. Denda yang dibayarkan. Hukuman yang dibayarkan. Ini bukan disuap, oke? Tapi pembayaran yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan Tuhan dalam hukumnya dia mau darah anak domba untuk membayar dosa manusia. Di zaman Perjanjian Lama disimbolkan dengan darah domba, binatang. Dan itu dilakukan berulang kali. Di zaman Perjanjian Baru itu tidak lagi dilakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah lakukan. Di atas kayu salib dia mencurahkan darahnya untuk membayar hukuman bagi kita. Dia menebus kita dari segala dosa. Oke? Yang ketiga, dia adalah jalan pendamai kita. Sebagai korban perdamaian, Kristus menutup dosa-dosa kita dan meredakan murka Allah. Jadi dia mendamaikan kita dengan Allah. Sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita adalah musuh Allah. Allah dengan kita bermusuhan. Kenapa? Karena kita menentang dia, melawan dia, melakukan dosa di hadapannya. Tapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia damaikan kita dengan Allah. Ada pendamaian antara kita dengan Allah. Lalu perdamaian kita, Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita dahulu adalah musuh-musuh Allah, tapi sekarang menjadi sahabat-sahabat Allah. Ini merupakan pendamaian satu arah. Manusia berdosa yang merupakan pihak yang bersalah didamaikan dengan Allah yang benar dan adil, dan bukan dengan cara sebaliknya. Jadi kita manusia yang didamaikan dengan Allah. Ingat, yang melakukan kesalahan hanya kita, bukan Allah. Pihak Allah tidak melakukan kesalahan, oke? Bukan seperti kalau anak-anak kita berantem, contohnya 2 orang berantem, lalu kita damaikan mereka. Yang satu minta maaf, yang satu juga harus minta maaf, ya kan? Dua-dua minta maaf, karena sama-sama salah. Tapi kita dengan Allah tidak, hanya kita yang minta maaf, karena Allah tidak salah. Jadi itu yang dimaksudkan di sini, ini hanya pendamaian satu arah. Kita didamaikan dengan Allah, atau kita berdamai dengan Allah. Bukan Allah yang datang untuk meminta maaf kepada kita, atau meminta perdamaian dengan kita. Tapi dengan kita pergi kepada Allah untuk meminta damai, ada Tuhan Yesus yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya Tuhan Yesus tadi saya sudah kutip, Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Tuhan Yesus katakan jalan? Karena hanya dia, hanya melalui dia kita punya akses ke sorga untuk bertemu dengan Allah. Itu kenapa Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah jalan. Dan dia adalah kebenaran. Karena Allah yang dia sampaikan, kepada Allah yang dia hubungkan kita adalah Allah yang benar. Bukan Allah sembarangan. Bukan Allah dalam pikiran manusia, atau Allah dalam pandangan manusia belaka. Tapi dia sungguh adalah Allah. Dan hidup tentu, karena dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan dia. Oke. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan atau melaksanakan pendamaian, yaitu dengan cara datang ke dalam dunia lalu mati di atas kayu salib, dia melakukan ketaatan. Tadi ingat bahwa Tuhan Yesus selain dia mati di atas kayu salib oleh karena dosa kita, atau hukuman dosa harus dipenuhi, tapi juga di saat yang sama karena ada hukum moral yang harus dipenuhi. Dan hukum moral yang harus dipenuhi ini terdiri dari 2. Ini yang maksudnya sini. Kristus menyelamatkan kita melalui 2 ketaatan. Ada yang namanya ketaatan aktif, dan satu lagi namanya ketaatan pasif. Oke, ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketaatan aktifnya dengan melakukan hukum Taurat secara sempurna sebagai wakil kita. Dan ini biasanya guru saya selalu gambarkan dengan salib. Oke. Dengan salib yang mendatar seperti ini apa? Vertikal ya, yang begini. Ini horizontal. Benar ya? Hah? Ini horizontal, ini vertikal. Oke.
Yang horizontal, yang ini adalah yang disebut sebagai ketaatan aktif. Ini di mana Allah secara aktif, atau Tuhan Yesus secara aktif melakukan segala hukum Taurat selama dia hidup dalam dunia. Selama dia berhubungan dengan semua umat manusia di dalam dunia ini. Itu secara aktif Tuhan Yesus lakukan. Lalu ketaatannya secara pasif, yang vertikal. Ini penanya macet-macet, macam pena benaran. Ini kalau ada tintanya punya. Secara pasif adalah ketaatannya terhadap Allah, dan itu terlihat dari dia secara sukarela menundukkan dirinya untuk mati di atas kayu salib sebagai pengganti kita. Jadi secara aktif dalam dunia, dalam dia berhubungan dengan semua umat manusia, ketika dia masih hidup dalam dunia, dia melakukan segala hukum Taurat secara aktif. Dia lakukan semuanya 100% sempurna tanpa ada kesalahan. Lalu ketika dia mau mati di atas kayu salib, itu adalah ketaatan pasif, di mana dia menyerahkan kehendak ini kepada Allah Bapa. Makanya kalau kita ingat ketika dia berdoa di Taman Getsemani, satu sisi kemanusiaannya tidak menginginkan hal ini terjadi, karena rasa takut, rasa cemas yang bisa terjadi dalam dirinya sebagai manusia. Makanya dia sampai keringatnya seperti tetesan darah. Dan ini secara medis juga benar. Ketika seseorang mengalami kecemasan yang akut, dia bisa lapisan kulitnya itu bisa menghasilkan atau mengeluarkan sel-sel darah merah, sehingga darahnya bercampur dengan keringatnya, sehingga air keringatnya berubah warna menjadi lebih kemerahan seperti tetesan darah. Makanya yang menulis itu hanya Lukas, karena Lukas adalah seorang tabib. Karena hanya dia yang mengerti tentang itu di antara semua penulis Injil lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya Lukas yang paling mengerti tentang ini. Makanya dia yang dipakai Tuhan untuk menuliskan ini. Jadi secara kemanusiaannya ada keengganan untuk melakukan. Tapi di saat yang sama dia berdoa, janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini adalah ketaatan pasif. Dia secara pasif rela melepaskan dirinya atau memberikan dirinya untuk disalibkan. Oke, jadi Tuhan Yesus melakukan hal ini. Makanya kita sebagai orang Kristen ketika mengikut Tuhan perlu juga bekerja keras. Nah, lihat Tuhan Yesus saja untuk menyelamatkan kita, dia bukan hanya sekedar memerintah dari sorga. Tidak, dia juga bekerja keras. Selama dia dalam hidupnya dalam dunia ini, dia pastikan segala sesuatu dia lakukan secara aktif. Bekerja keras secara aktif. Hanya untuk memenuhi kepentingan atau keperluan moral 100% kudus untuk bisa menggantikan kita. Saat yang sama, Tuhan Yesus bahkan rela mati bagi kita. Makanya tidaklah sebenarnya bisa dikatakan terlalu berlebihan kalau kita berbicara tentang kita orang Kristen dalam mengikut Tuhan, harus juga sangat-sangat bekerja keras dan juga harus sangat-sangat rela hati. Karena kita sedang mengatakan bahwa kita melakukan untuk seseorang yang juga sudah melakukan hal yang sama untuk kita, yang juga sudah bekerja keras untuk kita, yang juga sudah rela meninggalkan segala kehendaknya untuk kehendak Bapa di sorga, untuk kehendak Allah, hanya untuk menyelamatkan kita. Maka kita juga harus demikian. Dan kita harus bisa lebih giat dalam bekerja bagi Allah, melakukan sesuatu untuk Allah. Kalau guru saya atau almarhum Pendeta Timotius selalu mengatakan, do something good for Jesus every day. Lakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan Yesus setiap hari. Dalam satu hari, kita pikirkan apa sesuatu yang baik yang bisa aku lakukan untuk Tuhan hari ini. Ketika kita bangun dari tempat tidur kita, jangan hanya pikirkan tentang apa yang baik untuk kita. Kita hanya berdoa, Tuhan berikan kami berkat hari ini. Tuhan berikan kami pertolongan hari ini, perlindungan ini. Semua tentang yang baik untuk kita.
Adakah kita berdoa dan bilang, Tuhan, apa yang baik yang bisa aku berikan kepada Tuhan hari ini? Itu yang harus kita pikirkan. Karena Tuhan semasa hidupnya dalam dunia juga sudah berusaha untuk kita. Maka kita juga harus berusaha. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Harus ada usaha, kerja keras dalam melakukannya. Dan ada kerelaan hati. Karena tanpa kerelaan hati, kita tidak bisa melakukan apa saja yang kita mau. Jadi, itu hal yang bisa kita lihat dari ketaatan Tuhan Yesus. Kita ambil waktu 10 menit istirahat sebentar. Oke, lalu kita lanjutkan nanti di jam 8:11. Melakukan hal tersebut, tapi Allah berkehendak untuk mengirimkan Yesus Kristus. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa Allah tidak punya kuasa untuk menghapus kutukan kematian manusia. Saya rasa sudah saya jawab tadi bahwa ini bukan karena Allah tidak maha kuasa, kenapa dia mengirimkan Tuhan Yesus, tapi karena tadi alasan bahwa dia harus memenuhi juga keadilannya. Dia adalah Allah maha kuasa, tapi di saat yang sama dia adalah Allah yang adil. Dia tidak bisa saja menutup matanya untuk melihat dosa sudah terjadi, lalu dia tutup matanya sebelah dan bilang, oke lah, kamu saya ampuni. Dia bisa melakukannya, bukan karena dia tidak maha kuasa, dia maha kuasa, dia bisa melakukannya. Tapi di saat yang sama dia juga tidak bisa menutup dirinya dari keadilannya. Jadi Allah melakukan keadilannya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Lalu sebenarnya kalau dibilang pun kalau Allah maha kuasa, sebenarnya prinsip yang sama. Kalau Allah adalah maha kuasa, maka dia berkuasa untuk melakukan apa saja yang dia mau. Dan dia memilih untuk melakukan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Lalu siapa yang bisa mengatakan bahwa dengan itu dia tidak maha kuasa? Dia Allah maha kuasa. Kalau dia maha kuasa berarti dia bisa saja melakukan apa yang saja dia mau. Dan dia mau melakukannya dengan cara demikian. Fakta bahwa kita tidak bisa menolaknya, fakta bahwa kita tidak bisa menggugat dia karena dia melakukan itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa juga. Oke, jadi makanya sebenarnya dalam hal keselamatan kita tidak sedang berbicara tentang kemahakuasaannya. Kita lebih berbicara tentang kebaikannya dan juga keadilannya. Kemahakuasaannya itu adalah faktor yang tidak berhubungan dengan ini secara langsung, tapi kalau mau dihubungkan juga ada hubungan. Karena dia adalah Allah maha kuasa, dia mempunyai aturannya sendiri, dia eksekusi aturannya sendiri, dan dia memilih untuk melakukan hal ini. Jadi dia adalah Allah yang maha kuasa juga. Oke, saya harap ini sesuatu yang bisa dipahami. Kalau nanti kurang jelas boleh ditanya lagi. Hal yang kedua adalah mengenai ChatGPT tadi. Saya sebutkan tadi ChatGPT di sini agak panjang, saya singkat saja bagi kita. Ini mengenai katanya bahwa mungkin yang saya katakan tadi adalah pandangan pribadi, oleh karena ChatGPT sebenarnya adalah satu sistem yang bukan membuat kita bodoh, tapi sebenarnya adalah suatu sistem yang baru yang harusnya kita bisa memanfaatkannya dengan cara yang berbeda. Itu saya tangkap dari pertanyaannya. Artinya bukan kitanya atau bagaimana bilangnya? Kitanya yang harus berubah. Artinya, kalau contohnya dia buat di sini adalah kalau dulu petani harus menggunakan cangkul, sekarang petani menggunakan mesin, menggunakan traktor, menggunakan mesin yang lebih canggih seperti itu. Jadi bukan berarti kita menjadi bodoh, bukan, tapi ada hal baru yang kita pelajari. Kalau dalam hal mesin contohnya, bukan hanya kita mempelajari tentang bagaimana menanam kalau dalam hal bertani, tapi juga kita harus mempelajari bagaimana maintenance mesinnya dan bagaimana cara menggunakan mesinnya. Well, di satu sisi saya harus jelas bahwa maksud saya tadi di awal membuat kita bodoh bukan bermaksud bahwa ChatGPT atau perkembangan teknologi sama sekali tidak ada manfaat. Oke, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa sama sekali tidak ada manfaatnya. Tentu ada manfaatnya. Seperti yang dia sebutkan di sini, salah satu manfaatnya adalah kita bisa belajar tidak lagi secara manual, tapi kita bisa belajar secara keseluruhan karena ini memudahkan kita untuk belajar. Kita juga harus mempelajari hal yang lebih luas karena ChatGPT sendiri pun saya juga tahu bahwa ada hal yang dia buat juga tidak benar. Oke, ada yang benar, ada yang tidak benar. Oke, jadi kita juga harus memilih mana yang benar, mana yang tidak benar yang dia katakan. Well, itu benar. Jadi saya tidak bilang bahwa
ChatGPT atau perkembangan teknologi AI tidak ada gunanya sama sekali. Barusan tadi di kalau kita yang ada di Zoom tahu di chat teman kita Ken juga menggunakan captionnya dalam bahasa Melayu karena tidak ada bahasa Indonesia. Caption ini kayak secara langsung dibuat subtitlenya. Jadi dia di sana menggunakan Zoom, jadi dia bisa lihat langsung subtitlenya, dia bisa baca langsung. Nah ini sangat baik juga untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu baik dengan telinganya. Karena kadang-kadang video di YouTube ada orang yang meminta untuk kita kasih subtitlenya karena mereka tidak terlalu baik dengan telinga mereka, jadi mereka baca tulisannya. Nah, jadi dia sedang coba dan dia bilang 80% oke. Walaupun itu bahasa Melayu, 80% bahasa Indonesianya bisa ditangkap. Jadi ini adalah satu perkembangan teknologi kan. Zoom contohnya juga adalah perkembangan teknologi yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan tablet, pakai handphone segala macam. Perkembangan teknologi, tapi di saat yang sama kita juga harus memperingati tentang keburukannya. Nah, maksud saya tadi saya cuman tadi itu menjelaskan tentang keburukannya saja. Karena seperti ChatGPT, seperti hal-hal seperti ini juga bisa membodohkan kita. Karena ada manusia yang bisa menggunakannya dengan tepat, tapi ada manusia yang kemudian lebih banyak manusia yang menggunakannya dengan buruk. Terutama saya membicarakan juga dengan konteks kita di Indonesia. Pertanyaan yang sebenarnya harus ditanyakan sebelum kita terjun ke dalam dunia teknologi yang semakin canggih ini, apakah orang Indonesia siap untuk menerima yang canggih ini? Apakah kita sudah cukup dewasa menggunakan seperti contohnya ChatGPT ini? Faktanya adalah kebanyakan belum, dan itu yang membuat kita menjadi bodoh. Itu maksud saya di sana. Jadi kembali penekanannya tadi tentang bahwa segala sesuatu yang baik menurut pandangan manusia selalu ada konsekuensi buruknya. Dan tadi saya cuma menekankan konsekuensi buruknya saja. Oke, saya harap Ken bisa mengerti. Saya bukan bilang tidak ada manfaatnya sama sekali. Oke, tentu ada manfaatnya. Oke, kalau nanti mau ditanya lebih jauh, kembali bisa tulis di kolom chat. Ada yang mau bertanya selain daripada pertanyaan di Zoom? Ya, kita yang ada di gereja atau ada yang di Zoom juga mau bertanya? Sebelum kita lanjut, kita masih ada waktu. Ya, Ibu Mama Bonita. Apakah kalau kita kena musibah, itu semua akibat dari dosa? Apakah kalau kita kena musibah, semuanya adalah akibat dosa? Oke. Ini pertanyaan yang kalau secara sederhana kita mau bilang tidak semua. Tapi kalau kita mau melihat lebih luas lagi, maka kadang-kadang bisa juga dikatakan memang demikian. Dalam artian seperti ini. Kalau kita berbicara tentang dosa yang baru saja kita lakukan, tentu tidak semua. Contohnya, kita sakit. Lalu ketika kita sakit, kita pikir apa dosa yang baru saja kita lakukan, sehingga ini menjadi konsekuensi daripada dosa tersebut. Tidak semua. Karena kadang-kadang kita bisa yakin bahwa kita tidak ada melakukan dosa. Kita bisa tahu bahwa saya tidak ada melakukan dosa. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi oleh kehendak Allah. Tentu ada maksud Allah lainnya selain daripada sekedar hanya hukuman dosa, atau supaya menyadarkan saya dari dosa saya. Oke? Jadi tidak semua. Kalau dalam konteks itu, tidak semua musibah yang kita alami oleh karena dosa. Ada yang karena dosa, ada yang bukan karena dosa. Tapi kalau kita berbicara tentang konteks yang lebih luas, yaitu tentang konteks bahwa kita adalah manusia yang telah berdosa. Karena dari Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, hukumannya adalah kesusahan dalam dunia. Maka kalau kita mengambil konteks yang besar itu, maka kita juga bisa katakan bahwa kesengsaraan dalam dunia ini disebabkan oleh dosa. Tapi bukan dosa yang baru saja kita lakukan, tapi dosa secara umum. Dosa dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Sehingga kita dalam dunia ini harus menghadapi begitu banyak kesulitan. Termasuk sakit penyakit. Ketika kita semakin tua umurnya,
Kalau kita mengalami sakit penyakit, bisa kita katakan bahwa ini memang juga adalah akibat dosa dari Adam dan Hawa. Karena Tuhan bilang, karena dosamu, kamu diambil dari debu dan kembali kepada debu, kamu akan kembali menjadi debu. Jadi untuk kembali menjadi debu ini, salah satu faktornya yang Tuhan berikan kepada kita adalah penyakit. Jadi kalau konteks yang lebih luas itu, bisa dikatakan demikian. Tapi kalau konteks yang lebih dekat dengan kita, tidak semuanya seperti itu. Paham ya Bu ya? Itu ada kemarin kecelakaan Pak. Jadi apa lagi suami ini kecelakaan? Sampai pulang bagaimana? Ya semua musibah karena dosa. Tidak semua. Jadi bagi kita yang ada di Zoom, konteksnya adalah kata ibu ini kemarin ada yang kecelakaan, lalu ada seorang hamba Tuhan situ bilang bahwa itu karena dosamu itu. Biasanya kita gitu kan, enak aja bilang loh, karena dosamu itu. Ibu, jadi dia sampai bertanya apa dosaku? Well, harus jelas karena dosa apa. Karena itu yang juga dialami oleh Ayub. Ketika dia mengalami begitu banyak musibah, teman-temannya datang, dia bilang, itu karena dosa. Dia bilang, aku tidak buat dosa, itu hanya membuat kita makin sengsara. Sebenarnya mengenai apakah itu karena dosa atau tidak, ya konteks yang lebih dekat yang saya katakan tadi, itu kita sendiri yang tahu. Oke, tidak ada yang bisa menghakimi itu. Tidak ada yang bisa, karena itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita sendiri mengalami sesuatu yang sulit seperti kecelakaan atau apapun yang kita alami, dan kalau kita berpikir itu karena dosa atau bukan karena dosa, kita sendiri yang harus mencari tahu. Dan itu penting. Itu penting. Kadang-kadang ketika saya pun mengalami satu penyakit yang kadang-kadang mengganggu sekali, saya pikir-pikir apa barusan dosa yang saya lakukan ini. Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Itu bukan salah kita. Tuhan izinkan. Jadi berserah saja sama Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita lebih dewasa, mungkin Tuhan mau kita lebih banyak berdoa, mungkin Tuhan mau kita lebih banyak bersaksi. Dalam sakit kita bisa bersaksi. Jadi tidak mesti karena dosa. Makanya hamba Tuhan harus hati-hati berbicara. Jangan sembarangan berbicara. Pikirkan sebelum berbicara. Oke? Jadi tidak semua. Tapi kalau itu karena dosa, bertobatlah. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Tak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita masih ada sekitar 15 sampai 20 menit. Kita lanjutkan sedikit di sini tentang apakah yang diselesaikan oleh kematian Kristus. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dia selesaikan? Apa yang dia bisa dikatakan accomplish atau sesuatu yang dia dapatkan? Dengan mati bagi kita, Yesus membayar pertama adopsi, kedua kebebasan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dua hal yang menjadi hasil. Pertama adopsi, dan yang kedua kebebasan. Adopsi adalah adopsi kita untuk menjadi anak-anak laki-laki dan perempuan Allah. Kita bisa baca itu dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Kalau kita mau buka Alkitab kita, mari kita lihat Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 13. Galatia pasal 3 ayat 13, di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan ketika dia sudah lakukan, kita lihat Galatia pasal 4 ayat 5. Galatia pasal 4 ayat 5 dikatakan di sana, ia diutus untuk menebus mereka. Tadi menjadi kutuk, dengan cara menjadi kutuk dia menebus kita dan yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini adalah satu hubungan yang sangat istimewa antara orang Kristen dengan Allah, bahwa kita diterima menjadi anak. Makanya kita bisa memanggil Tuhan bukan hanya Allah, bukan hanya Tuhan,
Bukan hanya Sang Pencipta, tapi bahkan memanggil dia sebagai Bapa. Sangat menarik. Tidak ada manusia dalam dunia ini kecuali orang Kristen yang memanggil Allah sebagai Bapa. Apakah karena kita kurang menghormati Allah? Bukan. Tapi karena kita memiliki hubungan seperti anak dan bapa kepada Allah. Tapi ingat, saya mau ingatkan kita bahwa jangan kembali cross the line atau keterlaluan. Ketika Allah mengatakan kepada kita, kita adalah anaknya dan dia adalah bapa kita, itu tidak melepas juga fakta bahwa dia tetap Allah dan kita manusia. Kita harus pahami itu. Karena semakin kesini, semakin orang Kristen kurang ajar terhadap Allah. Filosofi dunia dipakai untuk hubungan antara bapa dengan anak dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Karena filosofi dunia makin kesini juga makin kurang ajar terhadap orang tua. Filosofi dunia mengajarkan kepada kita bahwa anak sekarang dan orang tua tidak boleh lagi memiliki hubungan seperti dahulu. Orang tua di atas, anak di bawah. Sekarang harus setara, baik anak maupun orang tua harus setara. Bagaimana orang tua diajarkan untuk lebih menjadi sahabat bagi anaknya, dan anaknya menganggap orang tuanya bukan lagi orang tua tapi sahabat. Secara psikologi ini adalah sesuatu hal yang baik. Kembali, bukan tidak ada baiknya, ada baiknya, tapi hanya sedikit. Hanya supaya kita tidak terlalu canggung dengan orang tua. Itu saja baiknya. Dan saya rasa adalah hal yang baik kalau kita menjadi anak yang tidak canggung untuk cerita kepada orang tua, untuk memberitahukan kepada orang tua apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Itu adalah suatu hal yang baik. Tapi bukan begitu juga caranya. Bukan menganggap orang tua itu bukan lagi orang tua. Levelnya juga sudah hampir sama. Maka di barat sana sudah jauh-jauh hari dahulu kala sudah mulai bahwa anak tidak lagi memanggil ayahnya sebagai papa, tidak lagi memanggil ayahnya sebagai ayah, tapi memanggil ayahnya dengan namanya. Memanggil ayahnya sebagai dengan namanya sendiri. Dan kita semakin kesini semakin diajari untuk tidak menghormati orang tua. Tidak lagi perlu ketemu sama orang tua, sapa, salam. Karena sekarang banyak anak-anak sekarang setiap hari ke sekolah, tapi yang kita lihat adalah ketika ketemu dengan kita tidak pernah mereka memberikan salam. Beda zaman dulu. Kalau kita dulu asal ke sekolah selalu diajari, ketika ketemu guru selalu berikan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sebelum masuk kelas, salam gurunya. Cium tangan bahkan. Anak zaman sekarang lewat depan gurunya, gini dia. Kita dulu sampai sekarang kalau kita lihat saya sendiri, jemaat rata-rata bapak ibu adalah orang-orang yang lebih tua dari saya. Kalau anak-anak di sini lihat bagaimana saya lewat di depan orang-orang tua, walaupun saya gembala kan, saya nggak lewat. Karena dari kecil kita diajari kalau kamu lewat di depan orang, kamu harus tunduk, ya kan? Itu menunjukkan rasa hormat, rasa sopan santun. Sekarang anak-anak tidak peduli, lewat, lari. Ketika ada dua orang tua sedang berbicara, mereka lewat di tengah. Zaman dulu kita diajari kalau ada orang sedang berbicara, jangan kamu lewat di tengah, lewat dari belakang mereka. Kalau tak ada lagi jalan, mesti kamu lewat di situ. Kamu harus bilang permisi dan kamu harus tunduk permisi. Karena mereka sedang bicara. Sekarang hal-hal seperti ini semakin dikikis. Kenapa? Karena psikologi manusia berpikir bahwa ini tidak benar, ini terlalu otoriter. Orang tua terlalu otoriter terhadap anaknya. Makanya menghasilkan anak-anak juga zaman sekarang yang tidak lagi menghormati orang tua. Terserah apa mau kamu bilang. Hukum pun tak laku lagi dengan manusia zaman sekarang. Makanya tidak ada yang pernah permisi di lampu merah kan. Mau lampu merah dia, mau lampu hijau, mau lampu kuning. Semua bagi manusia itu hijau. Tak lagi kata permisi.
Jadi itu yang terjadi. Dan ini dibawa ke gereja. Ini dibawa hubungan antara orang Kristen dengan Tuhan. Sehingga sekarang orang memanggil Tuhan bukan lagi sebutan, kalau dalam Alkitab jelas Aba Bapa. Ini adalah sebutan bagi orang Yahudi. Adalah sebutan yang penuh dengan hormat. Dia memang Bapa tapi penuh dengan hormat. Tapi sekarang kita ganti. Makanya banyak sekali orang Kristen sekarang. Dan saya tidak mau dengar di gereja kita ada orang yang mengatakan ini, Papa Jesus lah, Papa Yesus. Seperti seolah-olah ini main-main. Panggil dia Bapa, karena itu adalah sebutan yang kalau kita sebut saja, kita tahu itu tidak bisa disebut dengan sembarangan. Dia adopsi kita, ingat, dia adopsi kita. Kalau kamu diadopsi oleh seseorang, dia yang punya aturan. Yang mengadopsi yang punya aturan, bukan yang diadopsi yang punya aturan, ya kan? Sekarang terbalik dunia. Seolah-olah kita anak, tahu nggak diajari, bahkan sekarang seolah-olah anak itu adalah sosok yang sangat berharga sehingga kalau tidak ada anak, tidak ada orang tua. Terbalik dunia. Harusnya kalau tidak ada orang tua, tidak ada anak. Tapi sekarang dibalikkan seolah-olah kalau tidak ada anak, tidak ada orang tua. Makanya anak lebih berharga daripada orang tua. Anak lebih penting daripada kemauan anak lebih penting daripada kemauan orang tua. Begitu dengan kita dengan Tuhan. Seolah-olah kalau tidak ada kita, tidak ada Tuhan. Sehingga kepentingan kita lebih penting daripada kepentingan Tuhan. Kemauan kita lebih penting daripada kemauan Allah. Nah, ingat, kita diadopsi. Kita bukan pemilik. Yang memiliki segalanya adalah Allah. Tapi kita bersyukur karena kita diadopsi. Kita menjadi anaknya Allah. Kita lagi bukan musuhnya Allah. Bahkan kalau bukan pun musuh mungkin orang luar, orang asing, bukan. Kita adalah bagian dari keluarganya Allah. Tapi tetap yang punya aturan adalah Allah sendiri. Dan yang kedua, adanya kebebasan. Dan kebebasan di sini kembali. Kebebasan kita dari perbudakan dosa, kematian, dan iblis atau setan. Ini bukan kebebasan kita untuk melakukan apa saja yang kita mau. Kebebasan kita untuk mengklaim apa saja yang kita mau. Kebebasan kita untuk segala hal yang kita mau. Tapi kebebasan di sini adalah kebebasan dari perbudakan dosa. Nah, ini sangat penting. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita harus memiliki kebebasan ini. Kebebasan dari perbudakan dosa. Artinya kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Seolah-olah kita tidak bisa lepas dari dosa. Makanya kalau kita bilang kita orang Kristen, tapi kita tidak bisa keluar dari satu dosa, maka kita harus betul-betul datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa keluar dari sebuah dosa. Bukan tidak bisa, kita mau atau tidak mau saja. Makanya tidak ada alasan sebenarnya bagi orang Kristen untuk bilang aku tidak mampu. Ada orang yang peminum berat, kecanduan minuman beralkohol. Ketika diinjili, ketika diberitahukan percaya kepada Tuhan Yesus, dia bilang, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi aku tidak bisa meninggalkan mabukku. Omong kosong. Kamu tidak mau saja meninggalkan mabuk. Karena sebenarnya kamu bisa, kalau kamu mau berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan kamu dari perbudakan dosa. Gak ada dosa yang tidak bisa kamu tinggalkan. Seandainya kalau kamu mendekatkan diri kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebagai orang Kristen, kita bukan hanya anak Allah, tapi kita juga adalah orang yang terbebas dari perbudakan dosa, tentu dari kematian, karena nanti ketika kita sudah mati, kita akan bangkit dari antara orang mati, dan tentu dari si iblis sendiri. Iblis tidak lagi berkuasa atas kita. Ya, orang Kristen tidak lagi bisa dikuasai oleh iblis. Iblis masih bisa melakukan sesuatu untuk kita, terhadap kita, dengan menggunakan faktor dari luar, tapi tidak akan pernah bisa menguasai kita.
Orang Kristen tidak akan bisa dikuasai oleh iblis dari dalam. Dari luar dia bisa ganggu, tapi dari dalam tidak. Oke, jadi itu hal yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, satu hal yang sangat penting, dia bangkit dari antara orang mati. Apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Nah, kita skip mengenai katekismus di sana, nggak usah kita baca, kita langsung saja ke pengadilan bagi Yesus. Oke, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bangkit. Nah, ketika semua proses ini terjadi, sebelum kita berbicara tentang kebangkitannya, hal yang pertama yang harus kita pastikan adalah apakah dia benar-benar mati atau tidak, ya kan? Tuhan Yesus benar bangkit atau tidak juga pertama-tama tergantung apakah dia benar mati atau tidak. Karena kalau orang belum mati bisa dibilang dia bangkit, tak bisa juga kan? Jadi faktor pertama yang harus kita pastikan adalah dia benar-benar mati. Nah, itu dimulai dari, kalau di sini dibahas dari pengadilan bagi Yesus. Yesus masuk ke dalam 6 pengadilan sebelum penyalibannya. 3 pengadilan Yahudi, yaitu di hadapan Hanas, Kayafas, dan Mahkamah Agama. Lalu 3 pengadilan Romawi, 2 kali di hadapan Pilatus, dan 1 kali di hadapan Herodes Antipas. Dan benarlah Yesus diputuskan untuk mati dengan penyaliban. Nah, fakta-fakta ini sangat penting untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini bukan main-main. Bahwa waktu Tuhan Yesus mau dieksekusi kematiannya, eksekusi mati, itu bukan eksekusi yang terjadi begitu saja, tidak. Tapi terjadi sebuah proses pengadilan yang serius, sehingga keputusannya juga adalah keputusan yang serius. 3 pengadilan orang Yahudi, ketiganya mau dia mati. Lalu 3 pengadilan Romawi, ketiganya juga hasilnya adalah dia dihukum mati. Dia disalibkan. Jadi keputusan ini adalah keputusan yang sangat-sangat krusial, penting, dan benar-benar dilakukan. Bukan hanya sembarangan, lewat begitu saja. Tuhan pastikan, tunjukkan kepada kita bahwa ini adalah eksekusi yang dilakukan atas dasar pengadilan yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan. Oke. Lalu kedua, tentang penyaliban Yesus. Penyaliban adalah bentuk penyiksaan yang mengakibatkan kematian dalam pendarahan. Oke. Orang mati disalib itu bukan mati seperti orang ditembak, karena menembus organ yang vital sehingga organ itu berhenti dan dia meninggal. Tapi lebih parahnya, itu salah satu penyebab kematian di atas kayu salib adalah kehabisan darah, pendarahan. Korbannya dipaku di atas sebuah kayu salib. Ini merupakan kematian yang paling menyakitkan. Catat juga bahwa sebelum Yesus disalibkan, dia dicambuk, dimahkotai dengan duri, dan dipukul oleh para pasukan tentara. Ini juga merupakan kematian yang sangat hina. Yesus dipermalukan di hadapan umum, dicaci maki secara lisan, disalibkan dengan orang berdosa, dan dijadikan tontonan umum. Ketika Tuhan Yesus disalib, 2 penyiksaan yang dia alami. Penyiksaan secara fisik dan penyiksaan secara mental. Secara fisik dia dicambuk, ditaruh mahkota duri, dipaku kedua tangan dan kakinya, dan digantung. Dan dalam posisi demikian, dia juga mengalami kesakitan. Siapa di sini yang pernah bergantung? Paling pull up. Siapa di sini yang pernah pull up? Tahu pull up kan? Olahraga pull up. Itu kalau kita tidak sanggup lagi pegang, apa yang kita lakukan? Lepas saja kan? Turun kita. Tapi ini tak bisa lepas ini. Bayangkan kamu sedang pull up, lalu ada orang ikat tanganmu. Bisa, kamu mau lepas, tak bisa. Lebih parah lagi, di bawah kakimu dikasih api atau kasih paku. Jadi kamu harus bergantung, tanganmu bergantung, tapi di bawah kakimu juga ada paku. Jadi kalau kamu longgarkan tanganmu, kamu injak pakunya.
Tapi kalau kamu nggak longgarkan tanganmu yang sakit. Itu baru diikat. Tapi ini posisinya dipaku. Jadi dua tangannya sedang dipaku, kakinya juga dipaku. Dia tahan badannya dengan tangannya sakit. Dia tahan dengan kakinya sakit. Serba salah. Kondisi yang menyakitkan. Kita tidak tahu masa depan. Kalau seandainya saya harus mati karena disiksa karena percaya Tuhan, saya berharap saya tidak mengalami kesakitan yang mengerikan ini. Mengerikan sekali. Sakit sekali. Tapi Tuhan Yesus lakukan. Dia terima semuanya untuk kita. Tidak ada terdapat keraguan bahwa Yesus benar mati di atas kayu salib. Hal ini kita tahu secara pasti karena pertama, para tentara. Apakah Yesus benar-benar mati? Jawabannya ya. Pertama, karena para tentara. Pengeksekusi handal memastikan bahwa Yesus benar-benar telah mati dan dengan demikian tidak mematahkan kakinya. Kita ingat waktu Tuhan Yesus disalib, yang lain diturunkan dipatahkan kaki kecuali Tuhan Yesus, karena mereka sudah pastikan dia mati. Dan mereka tidak bisa sembarangan, karena bagi orang Romawi, para pengeksekusi ini, kalau mereka gagal mengeksekusinya, hukumannya terhadap mereka yang akan dihukum mati. Oke, jadi mana rela mereka mati demi Yesus kan? Mendingan mereka pastikan Yesus benar-benar mati daripada mereka yang dihukum mati. Oke, yang kedua, Pilatus. Pilatus hanya memberikan izin kepada Yusuf orang Arimatea untuk mengambil tubuh Yesus setelah dia memastikan bahwa Yesus dijamin telah mati. Kalau kita membaca Markus pasal 15 ayat 44 sampai 45, ketika Yusuf Arimatea datang meminta tubuh Tuhan Yesus, dia cross check. Dia pergi, dia panggil si kepala tentara untuk pastikan Yesus sudah mati atau belum. Yang mereka bilang sudah. Oke. Yang ketiga, di sini hanya dua. Saya tambahkan yang ketiga mengenai penguburannya. Ketika Yesus dikuburkan, Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus menguburkan dia, dan menguburkan dia dengan cara seperti orang Yahudi dikuburkan. Dan orang Yahudi dikuburkan dengan menaruh rempah-rempah di tubuhnya. Nah, rempah-rempah di sana seperti kalau kita melihat, kalau kita menggunakan lotion, tahu lotion kan? Nah, kalau kita menggunakan lotion, kaum wanita khususnya, kalau kita mau keluar kita pakai lotion. Nah, lotion ada yang untuk kulit, ada yang untuk sinar matahari, ya kan? Yang bentuk seperti itu. Nah, itu sudah dibuat sedemikian seperti tepung yang dicampur dengan air. Dan itu bukan sedikit yang dibuat. Kalau zaman dahulu kala, kemungkinan rata-rata beratnya yang dilakukan adalah sekitar 30-an sampai 40-an kilogram. Hampir satu sak semen. Beratnya satu sak semen 50 kilo ya. Ya. Siapa di sini tukang? Ada yang 40, ada yang 50 ya. Karena dulu kalau saya ingat hanya 50 yang ada. Ternyata ada yang 40 sekarang satu sak semen ya. Oke. Jadi satu sak semen. Bayangkan satu sak semen dengan berat sebanyak itu dibalurkan ke tubuhmu. Dan bukan hanya ke tubuhmu saja, ikut sampai ke wajahnya. Makanya kalau kita ingat ada namanya kain peluh. Nah, kain peluh itu adalah kain yang menutup wajah. Makanya kalau guru saya Dr. Hu bilang, kalau dia tidak mati di atas kayu salib, dia mati ketika dia dikubur. Dan dibalut seperti mumi dengan kain kafan. Oke, dibalut, semua tertutup sampai mukanya juga tertutup. Jadi makanya kalau dia tidak mati di atas kayu salib, dia mati ketika dia dikuburkan. Dan satu hal lagi tentu waktu dia ditusuk. Oke, bagian sisinya. Sisi di sana sebenarnya adalah bagian kalau dalam Alkitab lambung. Tapi bukan lambung secara pasti, sebenarnya ada bagian sisi bagian perutnya. Oke, dan itu kalau kita baca dikatakan keluar juga air. Nah, dari mana air? Air bukan berasal dari lambung, tapi air menunjukkan bahwa dia sudah terjadi gagal jantung. Nah, ini secara medis, orang yang digantung seperti itu,
Seperti yang saya katakan tadi, dia digantung, maka bahunya akan dia usahakan naik, karena kalau tidak naik, kalau turun, paru-parunya akan tertekan. Nah, kalau paru-parunya tertekan, dia akan mulai sesak nafas. Dia kemudian kekurangan oksigen, sampai ke otaknya kekurangan oksigen, maka dia akan mengalami mulai gagal jantung dan juga gagal paru-paru. Jadi itu akan menyebabkan masuknya cairan, baik di jantung maupun di paru-parunya. Dan itulah yang menyebabkan ketika dia ditusuk, bukan hanya darah yang keluar, tapi air dari sana juga ikut keluar. Oke, itu secara medisnya. Jadi itu menunjukkan kondisinya yang sudah mati. Oke, jadi ini ada di sini penguburan Yesus ketika Tuhan Yesus dikuburkan, 4 hal tadi ya, dan yang nanti tentang bagaimana dia dikubur di sini juga nampak. Penguburan orang Yahudi pada masa itu merupakan sebuah proses yang cukup rumit. Tahapannya adalah demikian. Nah, ini tahapan ketika orang Yahudi dikubur. Pertama, tubuhnya dimandikan dengan air hangat. Yes. Kalau kita melihat teman kita atau orang yang beragama sebelah ya, hampir mirip. Yang agama Muslim dengan orang Yahudi itu hampir mirip. Mereka dimandikan. Orang Kristen tidak terlalu dimandikan seperti orang Muslim ya. Kalau orang Kristen tidak terlalu dimandikan seperti orang Muslim. Pernah lihat orang Muslim dikubur? Pernah ya? Dimandikan sampai betul-betul bersih. Nah, itu orang Muslim. Saya tahu juga karena nenek saya Muslim. Jadi nenek kakek saya Muslim dari mama. Jadi mereka waktu meninggal juga saya tahu. Ya, ada. Pertama tubuhnya dimandikan dengan air hangat, lalu kedua kemudian tubuhnya dirempahi dengan sekitar 45,3 kg rempah-rempah untuk mempersiapkan tubuh tersebut untuk penguburan. Terakhir tubuh tersebut dibalut dengan kain putih. Keseluruhan pembalutnya ada sekitar 54,4 kg kainnya. Jika Yesus tidak mati di atas kayu salib, tapi hanya pingsan, seperti yang dikatakan oleh teori jatuh pingsan, dia pastilah telah mati pada proses penguburan Yahudi tersebut. Oke, ini yang saya katakan tadi. Dan ini adalah perkataan guru saya bilang karena yang menulis ini adalah guru saya, Dr. Hu. Oke, Yesus diletakkan dalam kuburan batu yang kokoh. Kuburan itu dibentuk dari batu besar yang kokoh. Kuburan tersebut bukanlah sebuah gua di mana dia dapat melarikan diri melalui terowongan rahasia. Pintu masuk kuburan itu ditutupi dengan sebuah batu yang sangat besar. Batu tersebut memiliki berat sekitar 2 ton, tanpa keraguan bahwa tubuh Yesus berada di dalam kubur sampai kepada waktu kebangkitan. Jadi dia ada dalam kubur, dan dia di sana ditutup dengan batu yang beratnya sekitar 2 ton. Oke, ini adalah perkiraan karena menghitung atau melihat kuburan-kuburan di masa tersebut. Lalu kuburnya dijaga. Kuburan tersebut dijaga oleh pasukan penjaga Romawi yang terdiri dari 4-16 tentara-tentara bersenjata. Para murid yang penakut tidak akan dapat memiliki kemustahilan untuk mengalahkan tentara-tentara tersebut dan mencuri tubuh Yesus. Jadi pertama, apakah dia sudah benar mati? Dia benar mati dari bukti-bukti tersebut. Kedua, apakah dia bisa melarikan diri? Dirinya sendiri tidak bisa, karena dia ditutup dengan batu, dan kemudian ada para tentara menjaga. Apakah murid-muridnya bisa mencuri dia? Juga tidak bisa, karena para muridnya adalah pengecut. Ingat apa yang mereka lakukan ketika Tuhan Yesus ditangkap? Lari semua. Petrus saja yang sok-sokan 3 kali menyangkal Tuhan Yesus, apalagi melawan tentara. Dan kalaupun mereka berani, bisa mereka melawan tentara? Tentu tak bisa. Mereka bukan tentara. Tentara adalah mereka yang terlatih, dan mereka menjaga kubur itu dengan nyawa mereka. Enggak mereka bilang, oh murid-murid Yesus datang, kita lari. Mana boleh mereka lari? Mereka lari, mereka sendiri akan mendapatkan hukuman mati juga. Jadi mereka juga menjaganya dengan nyawa mereka sendiri. Lagi pula segel Romawi telah dibubuhi di atas batu penutup kuburan itu. Segel tersebut mewakili kekuasaan dan otoritas kaisar. Setiap orang yang merusak segel itu akan mendapatkan hukuman utama. Tentara-tentara Romawi sudah pasti tidak akan mengambil risiko akan kerusakan kuburan yang disegel tersebut. Okay. Lalu penampakan diri Kristus setelah kebangkitannya. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin lari, tidak mungkin dicuri, tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan itu terbukti dari ketika dia menampakkan dirinya kepada para perempuan dalam perjalanan pulang dari kuburan kosong, kepada Maria Magdalena, kepada para murid dalam perjalanan ke Emmaus, kepada Petrus, kepada para murid tanpa Thomas, kepada para murid bersama dengan Thomas,
kepada ketujuh murid yang memancing di Galilea, kepada para murid bersama dengan 500 orang murid lainnya, kepada Yakobus, kepada para murid di atas Gunung Zaitun, dan kepada Paulus sendiri. Oke, Kisah Para Rasul pasal 9. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati dengan beberapa bukti secara ilmiah bisa dibuktikan, dan juga kesaksian dari para murid. Ada 11 kali yang dicatat oleh Alkitab Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dan itulah yang juga membuat perubahan besar dalam kehidupan para murid. Bayangkan saja, dari yang awal mereka lari ketakutan, sampai kepada mereka yang rela mati bagi Tuhan. Apa yang membuat perubahan besar ini? Hanya karena mereka sudah melihat bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati adalah faktor yang sangat krusial dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Fakta ini sudah mengubah hidup para murid, dan ini harusnya mengubah hidup kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan, tentu mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka bisa diselamatkan. Yesus betul-betul bangkit dari kematian dan hidup pada hari ini. Mereka yang berkata bahwa penampakan Yesus tersebut merupakan halusinasi dari para murid harus mengakui bahwa merupakan hal yang mustahil bagi 500 orang mengalami halusinasi yang sama pada tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Oke, kalau hanya 12 murid, 11 murid rasul yang berhalusinasi, mungkin kita bilang, ya 11 orang ini kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saking mereka cintanya sama Tuhan Yesus, mereka berhalusinasi. Tapi ada 500 orang, bagaimana mereka bisa berhalusinasi di waktu yang sama? Sifat dasar akan tubuh Kristus yang bangkit. Dan ini mungkin kita lihat sekilas, jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, dia memiliki satu tubuh yang spesial. Dan ini adalah tubuh yang kalau kita pelajari, adalah tubuh yang sama, yang akan kita miliki ketika kita nanti dibangkitkan dari antara orang mati. Tubuh kebangkitan Kristus merupakan tubuh fisik. Oke, fisik. Bukan roh. Tuhan Yesus tidak bangkit dengan tubuh yang berupa roh, tidak. Tapi bentuknya fisik. Jasmani, seperti jasmani kita. Tapi berbeda dalam esensinya. Oke, fisik. Dia bukanlah hantu, khayalan atau roh. Dia memiliki daging dan tulang. Dia dapat disentuh. Dia memiliki bekas luka dari penyalibannya. Dan dia memiliki kemampuan untuk memakan makanan. Yang kita bisa lihat itu dalam ayat-ayat tersebut. Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia bukan berupa roh. Roh tak bisa makan, tapi dia bisa makan. Dia memiliki bekas luka dari penyalibannya. Dia bisa disentuh. Sentuhlah aku, dia bilang. Untuk membuktikan bahwa dia benar-benar adalah orang pribadi yang sudah bangkit dari kematian. Tubuh Yesus yang bangkit merupakan sebuah tubuh yang luar biasa. Tapi di saat yang sama walaupun fisik, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dapat masuk ke dalam sebuah ruangan yang telah tertutup dan terkunci secara keseluruhan. Dia dapat muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Wow. Ruangan tersebut sudah dikunci, sudah ditutup, tapi dia bisa masuk ke dalamnya. Dan ketika dia menampakkan diri, dia juga bisa tiba-tiba menghilangkan diri. Sama seperti ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-murid yang pergi ke Emmaus. Dalam perjalanan kan, ketika mereka sadar bahwa itu adalah Yesus, tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia nampak, tiba-tiba dia hilang. Tapi di saat yang sama tubuh itu bisa juga makan. Wow. Tubuh seperti apa itu? Tubuh yang spesial. Dan dengan demikian tubuhnya merupakan pertama tubuh yang tidak binasa, tubuh yang mulia, tubuh yang berkuasa, tubuh yang rohania, dan tubuh yang surgawi. Dan kalau kita membaca 1 Korintus pasal 15, juga kita mendapatkan pengajaran bahwa nantinya ketika kita bangkit dari antara orang mati, tubuh yang sama yang juga akan kita miliki. Tubuh yang sangat cocok untuk kita hidup di sorga bersama dengan Tuhan. Kejadian adalah hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan ini untuk kita ketahui bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati dengan segala bukti, baik yang bisa dibuktikan secara ilmiah maupun yang merupakan kesaksian dari mereka yang melihat langsung bahwa Yesus telah mati. Dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ini harus mengubah hidup kita. Bagaimana sekarang hidup kita memandang bukan hanya lagi tentang bagaimana kita hidup dalam dunia. Bukan lagi bagaimana kita bisa hidup 20, 30, 40 tahun ke depan. Tapi bagaimana kita nanti suatu hari
akan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Itu jauh lebih penting. Itu yang harus kita pikirkan, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari kita? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bertatang ke jalan surga, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Di malam hari ini kami bisa belajar bahkan mengenai Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami. Dan sungguh ya Tuhan, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh telah membuat kami menjadi anak-anak-Mu dan terbebas dari segala perbudakan dosa, bahkan dari kuasa iblis sendiri, bahkan dari kematian. Dan kami juga akan mendapatkan kebangkitan yang sama seperti yang Tuhan Yesus telah alami 2000 tahun yang lalu. Bapa Surgawi, tolonglah kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan sungguh-sungguh ya Tuhan hidup dengan mengasihi Engkau. Biarlah hidup kami juga diubahkan, dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa, dan pakai kami juga untuk bisa bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Yang berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, demikian kelas kita di malam hari ini. Selamat malam bagi kita semua, bagi kita yang ada di gereja.